Dikabarkan dari diplomat Rusia dilaporkan membantu beberapa lusin warga negara Rusia dan Palestina untuk melarikan diri dari kota Gaza ketika Israel melancarkan serangan darat besar-besaran pada minggu ini. Dan kabar ini Tribuners disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Rusia pada Kamis 18 September. Sekitar 50 orang Tribuners dikawal keluar dari daerah kantong itu pada Rabu dengan bantuan dari misi Rusia untuk otoritas Palestina dan kedutaan besarnya di Yordania. Zakharova ini mengatakan bahwa 26 warga negara Rusia dan juga 24 warga negara Palestina termasuk di antara kelompok itu terdiri dari 25 anak di bawah umur dan juga 11 wanita. Nah, mungkin yang bertanya-tanya Tribuners, Zakharova ini merupakan juru bicara Kementerian Luar Negeri. Kelompok ini Tribuners menyeberang ke Mesir di pos pemeriksaan Kerem Shalom sebelum dipindahkan ke Yordania melalui jembatan Allenby yang juga dikenal sebagai jembatan Raja Hussein. Salah satu orang yang diselamatkan mengatakan kepada kantor berita RIA Novosti bahwa diplomat Rusia ini telah memesan penerbangan lanjutan ke Moskow, sementara keluarganya berencana untuk melanjutkan penerbangan ke Saint Petersburg. Israel ini kabarnya memang Tribuners melancarkan serangannya ke kota Gaza pada hari Selasa meskipun kecaman internasional ini semakin meningkat atas perang yang dilakukannya di wilayah Palestina tersebut. Dilaporkan Israel memiliki senjata laser berkecepatan cahaya yang akan beroperasi pada akhir 2025 ini. Diketahui Tribuners, sistem pertahanan laser berkekuatan 100 kW itu dijuluki Iron Beam. Menteri Pertahanan Israel pada Rabu 17 September, yakni Katz, menyebut Iron Beams akan beroperasi setelah menyelesaikan pengembangan dan uji coba yang sukses. Uji coba tersebut diketahui dilakukan terhadap proyektil, termasuk rudal, drone, mortir, dan pesawat terbang. Sebagai informasi, Iron Beams ini dikembangkan bersama Rafael Advanced Defense System dan Elbit Systems Israel. Menurut Kementerian Pertahanan Israel, intersepsi laser jauh lebih murah, yakni masing-masing senilai $5. Adapun jumlah itu dapat diabaikan dibandingkan dengan rudal yang masing-masing harganya sekitar $50.000. Laser senjata seperti Iron Beam menggunakan sinar foton terkonsentrasi untuk menghasilkan efek destruktif secepat cahaya. Dilaporkan sistem ini memiliki sumber energi yang berkelanjutan. Meski demikian, jangkauan efektif sistem ini biasanya rendah hingga 10 km. Diketahui sistem ini berguna melawan UAV kecil, roket, dan mortir, tetapi kurang efektif melawan ancaman balistik berkecepatan tinggi. Uni Eropa berencana membatasi hubungan perdagangan dengan Israel buntut genosida di Gaza. Dalam waktu dekat mereka disebut akan mengenakan tarif pada barang impor Israel senilai sekitar 5,8 miliar euro. Kabar ini diungkapkan oleh diplomat tinggi Uni Eropa, Kaja Kallas. Ini menjadi sinyal perubahan besar dalam kebijakan Eropa terhadap konflik Timur Tengah. Tarif senilai sekitar 5,8 miliar euro diproyeksikan akan memukul 37% ekspor Israel ke Eropa yang pada tahun 2024 mencapai 16 miliar euro. Biaya tambahan dari tarif baru ini ditaksir mencapai 220 juta euro, menjadikannya tekanan ekonomi yang sangat signifikan mengingat Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel. Selain jalur dagang, Uni Eropa juga memutuskan untuk membekukan sebagian isi perjanjian asosiasi UE Israel yang telah berlaku sejak tahun 2000. Perjanjian ini sebelumnya memberi kemudahan akses bagi Israel dalam perdagangan barang dengan Eropa. Namun setelah penangguhan, hal tersebut akan mempersempit ruang ekspor Israel. Tak hanya itu, membatasi keuntungan dagang yang selama 2 dekade terakhir menopang hubungan ekonomi kedua pihak. Selanjutnya, Uni Eropa juga disebut akan menangguhkan dukungan dana sebesar 14 juta euro untuk berbagai proyek di Israel.
Dana tersebut sebelumnya dialokasikan untuk proyek pembangunan infrastruktur dan kerjasama bilateral. Sanksi personal juga akan menjerat dua tokoh garis keras dalam kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Iran yang menghukum gantung mata-mata Mossad Israel. Tribuners Iran ini dilaporkan menghukum mati seorang pria yang dituduh sebagai mata-mata Badan Intelijen Israel Mossad pada Rabu 17 September. Kantor berita Iran yakni IRNA Tribuners melaporkan Babak Shahbazi dihukum gantung karena dituduh bekerja sama dengan Mossad dengan menjual informasi-informasi penting kepada Badan Intelijen Israel tersebut. Menurut pengadilan Tribuners, terpidana ini sudah membocorkan rahasia negara kepada Zionis Israel sejak 2022 lalu. Shahbazi ini diduga Tribuners menawarkan informasi mengenai pejabat senior Iran kepada agen Mossad yang diidentifikasi sebagai Ismail Fikri, dan Fikri ini juga telah dieksekusi pada Juni lalu. Sementara dikutip dari Anadolu Agency, Tribunal Shahbazi ini selama ini bekerja di bidang desain dan pemasangan sistem pendingin industri untuk perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan lembaga telekomunikasi, militer, dan keamanan. Sementara pada 13 Juni lalu, Israel ini sudah menyerang Iran dan membunuh sejumlah ilmuwan nuklir serta pejabat tinggi militer. Serangan itu menewaskan lebih dari 1.000 orang Tribuners di Iran dan 28 orang yang terluka. Kemudian pasca gencatan senjata ini, Iran mulai memburu semua orang yang dicurigai terlibat menjadi mata-mata Mossad. Sementara Tribunals laporan versi lain ini melaporkan Iran Internasional menyebutkan bahwa Babak Shahbazi adalah tahanan politik. Ayah dua anak tersebut telah dipindahkan ke sel isolasi pada hari Selasa setelah pengadilan di Teheran ini menolak permintaan ketiganya untuk persidangan ulang. Menurut sumber yang dekat dengan keluarga kepada Iran Internasional, ia ditahan Tribunals pada Januari 2024 dan kemudian dihukum karena menjadi mata-mata Israel dan sebuah tuduhan yang ia bantah. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menggambarkan Tribunals proses hukumnya sangat tidak adil dan didasarkan pada pengakuan paksa yang diperoleh melalui penyelidikan. Sementara Tribunals eksekusi ini dianggap sebagai algojo paling produktif kedua di dunia setelah Cina, karena menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International ini, Iran berani atau mengambil keputusan untuk menggantung mata-mata dari Mossad Israel.